perlu kita hargai dan kita wajib menjaga mereka. Tapi kalau sudah harbi memerangi kita sama murtad, tidak terhormat mereka. Baik, kemudian ada hukum membongkar kuburan. Ini permasalahan di seputar kuburan. Diperkenankan membongkar kuburan jika terdapat salah satu dari kelima hal berikut ini. Selain dari lima ini, nggak usah dibongkar. Misalnya yang pertama apa? Jika jenazah belum dimandikan. Belum dimandikan, tiba-tiba sudah dikubur. Gimana? Nggak bisa disolatin. Berarti belum disanakan. Atau jenazah belum tidak menghadap kiblat, salah, ketukar kiblatnya. Kan ada orang dari kota ke kota kadang-kadang arahnya beda, tidak tahu, pokoknya salah deh. Kalau begitu boleh dibongkar untuk dihadapkan ke kiblat, boleh dibongkar untuk dimandikan. Tapi itu ada catatan lain di saat jenazah belum berubah. Kuburan wajib dibongkar jika terdapat salah satu dari dua hal di atas, dengan catatan tubuh jenazah belum berubah atau membusuk. Kalau membusuk tidak perlu. Baru sadar hari ke-10, ya, kiblatnya berubah, salah. Ya sudah, hari ke-10 sudah rusak ya. Ya yang istighfar, yang mengubur istighfar. Yang meninggal dunia gimana? Di neraka? Oh enggak. Enggak ada hubungannya, enggak ada urusannya. Dia ngadep kemana saja tetap di surga, di surga. Itu kan kewajiban bagi yang hidup. Jika jenazah sudah membusuk atau dapat membawa penyakit, maka tidak dianjurkan, bahkan haram untuk dibongkar. Karena akan mengganggu orang yang lain yang ada di sekitarnya dan dikhawatirkan akan menjadi bahan gunjingan. Bau busuk ini, karena biarpun ganteng kayak apapun, anda yang selama ini ganteng, cantik, 3 hari sudah membengkak kita itu. Membengkak sudah, modelnya sudah tidak ada. Makanya nggak usah sombong. Yang kedua adalah jenazah harus dibongkar jika jenazah membawa harta. Nggak tahu, lupa kali gelang jamnya, emasnya itu belum dilepas. Kemudian wajib dibongkar jika jenazah membawa harta seperti cincin emas, anting dan lainnya, dan ahli warisnya tidak rela jika tidak diambil. Tidak diambil. Tapi kalau ahli warisnya rela, sudahlah, masa dibongkar-bongkar. Ya nggak usah dibongkar. Makanya kalau punya harta, pikirkan kehidupan kita setelah mati nanti. Jadi kalau biarpun orang membuat gedung megah, mobil mewah, nggak dibawa kan. Sampai anting ke bawah pun boleh diambil, dibongkar. Sampai seandainya Anda itu pakai gigi emas, itu kan ada nilainya, itu 3 gram, giginya 3 gram. Kemudian setelah dikubur, ada ahli waris yang baru datang, nggak terima, enggak, itu emas harus ditarik, cabut, bongkar, cabut gigi. Makanya rugi kalau kita tidak senang berderma, berbuat baik dengan harta kita. Bahwa gigi emas saja boleh dibongkar, bukan harus ya. Kalimat boleh itu kadang-kadang jadi harus. Oh harus, oh enggak lah. Kalau ahli warisnya rela, ya sudah biarkan. Ahli warisnya merelakan. Ya, seperti itu. Akan tapi jika ahli warisnya rela, maka tidak boleh dibongkar untuk menjaga kehormatan jenazah. Nggak boleh dibongkar. Cuman dia keterlaluan banget ahli warisnya sampai gigi mayat harus dicopot, ini keterlaluan banget, pelit amat. Nah, C, jika jenazah mengandung bayi yang masih hidup. Nah, cerita beneran apa mana? Atau ya dokter sudah pesen, ibunya sudah meninggal, anaknya belum, cuman karena panik anaknya juga sudah mati. Sampai di rumah dikubur, sampai dokter beringat, loh kok dikubur? Nggak tahu, Allah jami kan. Tahu ceritanya gimana? Nggak tahu deh. Masa ada mayat? Atau dipikirnya sudah mati, ya kan? Dikira sudah mati. Kemudian yang ngubur jenazah itu nggak ngerti kalau itu hamil, ya cepat berat gitu aja. Cuman dia kerasa waktu nata mayat itu gerak-gerak. Ceritanya waktu bangun di atas, iya kok gerak-gerak. Loh, perutnya ada, dibongkar lah. Ini ada tanda-tanda. Contohnya bolehlah, macam-macam contoh berkhayal bolehlah. Namanya ada bayinya. Kenapa? Menjaga yang hidup.
jika jenazah diperlukan untuk sebuah kepentingan medis, otopsi dan sebagainya, ya. Otopsi diperlukan, ya. Otopsi sebuah kejahatan tentunya ini ada catatannya lah, ya. Jangan asal. Suatu ketika ada seorang meninggal dunia, minta izin kepada kami untuk otopsi, tidak kita izinkan karena beberapa pertimbangan juga. Biarpun otopsi adalah boleh. Pertama, untuk mengungkap kebenaran. Karena ada indikasi yang jelas pada jenazah sebagai usaha untuk mengungkap sebuah kejahatan misalnya. Pelaku kejahatan dan sebagainya. Itu bisa dilakukan otopsi di mana? Di negara yang keadilan bisa ditegakkan. Bukan otopsi-otopsian. Sebab kalau di negara yang adil, misalnya negeri kita adil, ya betul. Polisi, pihak kesehatan memang otopsi untuk mencari kejahatan. Tapi negara yang tidak adil bisa saja malah yang ahli warisnya dikenai duit karena biaya otopsi, takutnya kejahatannya juga tidak terungkap. Nah ini nggak perlu. Jadi kalau negaranya tampak dirasa adil dan kejahatan bisa diungkap, maka lakukan otopsi. Kemudian atas izin keluarga jenazah. Nah, ada sebagian tidak mengizinkan karena apa? Misalnya apa? Ya tidak mengizinkan karena mungkin hal kehormatan. Saya tidak ingin ayah saya didedel, dirobek-robek. Kalaupun ada yang membunuh, semoga Allah mengampuni, ya suka-suka. Memang bekasnya dibunuh, dia lehernya berdarah. Suatu ketika ada. Gimana? Saya minta pahala aja dari Allah. Nah ini luar biasa, pangkat tinggi, nggak usah pakai otopsi. Cuma kadang kepolisian kan pengen mengungkap kebenaran. Nah kalau memang betul ya izinkan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi. Intinya otopsi boleh dengan catatan tersebut. Baik, ini adalah masalah bagaimana membongkar jenazah. Baik, ini saja insya Allah. Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa talamidati fid daraini. Amin. La yu'lamu. Ini hikmah yang ke-246. La yu'lamu, tidak diketahui. Qadru anwaril qurubi, kadar cahaya-cahaya hati. Wal asrar, rahasia-rahasia hati. Nanti kita jelaskan apa sih asrar, rahasia hati dan apa cahaya hati. Illa fi ghaibil malakuti, kecuali di saat tenggelam di dalam keyakinan kepada malakut yang gaib, ghaibil malakut. Malakut itu adalah nanti ada al-muluk, muluk kerajaan yang terlihat. Semesta ini yang kita saksikan namanya al-mulku. Malakut adalah kerajaan Allah, apa yang Allah ciptakan dari yang tidak terlihat. Menyangkut adalah arsy, mencakup surga, mencakup yang malakut tidak terlihat. Ini mau dikirim kemana kita oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita baca teksnya dulu. Kamala tadhar, seperti halnya tidak tampak anwarus sama, cahaya langit. Matahari yang memenuhi langit itu tidak akan tampak. Illa fi syahadatil mulki, kecuali ya di alam kerajaan dunia ini. Kalau bicara kerajaan batin, matahari nggak kelihatan lagi. Urusan hati. Di saat bicara kerajaan hati, matahari tak terlihat. Di saat bicara terangnya matahari, tidak akan melihat cahaya batin. Itu gambaran hikmahnya seperti itu. Dan bersyarah hikmah ini bermacam-macam madhab, bermacam cara. Karena itulah kalimat hikmah itu kalimatnya pendek, tapi punya makna. Dan kadang setiap orang memandang dari sudut pandang yang berbeda-beda. La yu'lamu qadru anwaril qulub. Jadi kata anwar, cahaya hati. Hati itu punya cahaya dan rahasia tersimpan di dalamnya. Kita pernah membenci, kita pernah mendendam. Maka benci dan dendam bukanlah cahaya. Karena itu kegelapan hati. Maka
Maka jika dendam dan benci adalah bukan cahaya, maka kebalikannya itulah yang akan menjadi cahaya. Nah, kekafiran adalah bukan cahaya hati. Maka itu karena gelapnya hati. Sehingga keimanan itulah cahaya hati. Nah, hati ini akan selalu bercahaya jika kita jaga dari kekotoran-kekotorannya. Sehingga orang kalau sudah punya cahaya hati, maka yang kuat imannya. Ini cerita membenarkan. Hanya nanti bagaimana agar kita tuh sampai merasakan dan mendapatkan cahaya hati itu. Dan kadar cahaya di hati kita itu seperti apa untuk mengukur. Karena ada cahaya itu, kayak lampu 5 watt, 10 watt, 100 watt. Dan cahaya di dalam hati kita ini akan diketahui kadarnya. Bagaimana untuk mengetahui kadar cahaya di hati kita? Untuk mengetahui kadar keimanan di hati kita, ada isyarat di dalam Al-Qur'annya. Al-Quran dibaca, siapapun boleh membaca. Tapi tidak akan banyak artinya kecuali oleh orang-orang yang pada dasarnya punya iman. Di dalam ayat Al-Quran yang pertama, surat apa? Surat Al-Baqarah, surat kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, isyarat pada Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu Quran enggak ada keraguan. Dan akan menjadi hudan petunjuk. Ada cahaya petunjuk itu kan memberikan penerangan. Hudan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Nah, bagi orang bertakwa di sini, tentunya medan takwa ini ada. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ternyata kekuatan iman kepada yang ghaib itulah ketakwaan, dan dengan itulah seseorang akan bisa akan Al-Quran akan bermanfaat untuk dia. Tapi kalau orang hatinya kotor, tidak ada keimanan kepada yang gaib, biarpun dia baca Al-Quran kayak Abu Jahal. Nah di sini gaib itulah. Jadi sejauh mana kekuatan keimanan kita kepada yang gaib. Yang gaib itu adalah di sini maknanya tidak diindra oleh panca indera kita, bukan dilihat oleh mata kita, bukan dirasa. Mulai dari Allah Jalla Jalaluh, malaikat, surga dan sebagainya. Nah, keimanan di sinilah, yakni kekuatan kita di dalam memasuki gaib, gaibul malakut, maka disitulah kadar cahaya hati itu akan diketahui. Jadi kalau kita itu dengan yang gaib itu jauh, kalau dengan yang gaib jauh itu kropos iman kita. Tapi kalau kadar kepada yang gaib itu dekat, kalau dengan yang gaib itu dekat, dan kita selalu menghubungkan kehidupan kita dengan yang gaib, kehidupan nanti di akhirat, maka lihat cahaya iman semakin kuat. Perilaku kita akan tertata. Ada sahabat Nabi ditanya, apa sih resepmu tuh kalau dengar sabda Nabi tentang kebaikan, kamu mesti bergegas untuk mengamalkannya. Di saat ada larangan, kamu orang yang paling cepat untuk menjauhinya. Beliau menjawab bahwa di saat aku mendengar perintah Allah, maka langsung aku hadirkan di mataku surga. Keyakinan kepada surga aku kuatkan bahwa jika aku menekuni ini, aku akan diberi oleh Allah kenikmatan di surga. Sehingga di situ ada ridho Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Maka di saat aku hubungkan dengan itulah, maka aku terpacu untuk bisa melakukan. Maka kadarlah cahaya hati keimanannya tampak dari situ nanti. Sehingga seruan sholat tahajud bukan sekedar akal di hati. Bukan orang menghafal hadis tahajud loh ya. Ada orang menghafal hadis sholat tahajud tapi nggak tahajudan. Ada orang menghafal bukunya beli, dia bagi-bagi buku sholat tahajud nggak tahajudan, ada kok. Bukan itu. Itu belum masuk nur di hati. Itu nur pikir di dalam otaknya saja. Sekarang anwarul qulub. Nah, seperti itu. Anwarul qulub, cahaya di hati. Nah, kemudian kata sahabat Nabi, dan tidak ada
larangan yang Allah larang atau Nabi larang kecuali kebayang di mata pun neraka. Jadi kekuatan keyakinan inilah menjadikan kontrol untuk jalan hidupnya. Anggap saja ada seorang, mohon maaf, ini sebuah contoh untuk memahamkan. Kadang kita susah paham kalau bukan dibuatkan contoh yang dekat dengan hawa nafsu kita atau keadaan kita. Contoh seorang laki-laki pemuda, kakar, gagah perkasa. Dia punya kebiasaan jelek. Minuman keras dan berzina. Minuman keras dan berzina. Kemudian di situ ada satu orang kaya raya. Tiba-tiba memfasilitasi bahwasanya ada perempuan sangat cantik jelita, bahkan tercantik, dijamin sehat, nggak ada penyakitnya dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada minuman keras yang paling bagus, gratis lagi. Cuman kamu bisa duduk dengannya 3 jam, 4 jam. Bagi orang memburu syahwat, bahkan dijanjikan perempuannya adalah paling cantik, nggak ada yang lebih kayak dia. Dibuka gelanggu, gorden begitu di balik kaca, perempuannya terlihat. Hawa nafsunya bangkit syahwat. Dan begitu, wah ini cantik. Ada minumannya, gelas-gelas yang dijajar begitu. Di saat dia masuk, tapi ntar dulu. Ini kan kamar, lihat itu, indah, bunga-bunga dan sebagainya. Aromanya pun harum. Senang dia, semangat. Ini jangan masuk dulu. Cuma setelah kamu masuk 3 jam di situ, kamu masuk sebelahnya. Kamar juga. Dia tanya, sebelahnya ada apa? Pokoknya setiap yang masuk di sini harus masuk sebelahnya. Akhirnya dia, mana apa di sebelahnya? Dibuka begitu, tak taunya di balik situ ada kaca juga, tapi agak jauh sana. Ternyata ada 4 orang keker begitu, membawa tombak atau apa itu, yang ada ini. Dan apa itu? Dia akan menyeret siapapun yang masuk ke sana, dimasukkan tuh api sana, tuh dipanggang di sana. Kira-kira masih mampu masuk? Ini jelas orang keker, nggak bisa lari. Kalau lari nggak bisa. Pokoknya yang masuk 3 jam di sini nggak bisa lari, pasti harus masuk ke sana. Ya saat bebelnya orang pasti lebih baik. Saya tidak akan berzina dengan perempuan, akan lari. Maka begitu juga keyakinan kita pada yang ghaib, kepada neraka, kekuat, susah dia melakukan kemaksiatan. Jadi kelemahan dalam keyakinan kita inilah, kita belum masuk ghaibul malakut. Sehingga ghaibul malakut itu sering hilang dari kita, sehingga yang tampak apa? Al-muluk, kerajaan dunia. Sehingga syahwat, urusan-urusan ini. Makanya kadar cahaya keimanan kita ini akan tampak. Dan cahaya keimanan, cahaya hati tadi, keimanan. Dan keimanan tentu akan ada buahnya. Buah keimanan, amal baik dan sebagainya. Adalah jika memang kita sudah benar-benar betul-betul memasuki ghaibul malakut dengan benar. Maksudnya pemahaman kita, keyakinan kita kepada ghaibul malakut. Sehingga begitu mudahnya seorang suami yang mengabdikan dirinya untuk sang istri. Di samping di dunia juga indah, dia tahu bahasanya ada pahala. Mustahil dia akan berbuat zalim. Seorang istri pun juga demikian, karena ngerti bahasanya di balik pengabdian kepada suamiku akan ada. Itu anakku amanat dariku. Dia tidak akan menyuplahkan anaknya asal. Jadi cahaya iman di dalam hatinya itu akan tampak. Kadarnya akan semakin kuat jika semakin dalam keyakinannya tentang ghaibul malakut tadi. Nah, begitu juga yang ini. Kamalat tadhar anwar sama. Jadi as-sama anwar sama ini kisah dunia ini. Jadi kita melihat matahari terangnya di saat kita berada di dunia. Itu gambarannya. Jadi kalau kita bicara tentang dunia ini, nggak terlihat akhirat. Karena beda. Sehingga yang terlena dengan anwar sama ini, terlena dengan gebiar ini, dia akan lupa dengan akhirat. Maka jangan sampai apapun yang Allah berikan kepada kita dari gebiar ini menjadikan kita ini lupa bahwasanya di sana ada surga, ada ghaibul malakut. Ada ghaibul malakut. Ini yang sebetulnya kalau kita perhatikan dari hikmah sebelumnya itu adalah mengajak kita ini untuk sadar
bahwasanya semua yang ada di sini yang Allah berikan kepada kita itu jangan jadi hijab. Hartamu jangan jadi hijab untuk dekat kepada Allah, jangan penghalang. Akan tapi justru jadikan hartamu untuk kita itu semakin dekat kepada Allah. Dan kalau yang pertama kunci sudah dipakai tadi, kalau kita sudah betul-betul kuat keyakinan kepada ghaibul malakut, kalau kita bangun keyakinan kepada akhirat, kepada yang gaib, maka ketahuilah semua yang ada di dunia ini akan menjadi tidak terlihat. Maksudnya tidak terlihat begini. Kita tidak akan menjadikan dunia ini hanya untuk dunia. Tidak akan menjadikan dia terlena. Sehingga kalau dia dijadikan Allah menjadi orang kaya, dia tetap mengejar kekayaannya. Tapi kenapa kok dia kerja keras untuk menjadi orang kaya? Karena dia telah kuat keyakinannya tentang ghaibul malakut, karena dia ingin kaya nanti di akhirat. Dia kelihatannya bekerja. Yang satu lagi dia adalah bekerja keras, tapi tidak punya keyakinan tentang ghaibul malakut, tidak punya keyakinan tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Maka dia hanya mencari kekayaan atau kekayaan. Makanya dia pelit. Bangun masjid pun enggak. Dia tertutup dengan itu semuanya. Lah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ingin menggiring kita. Kita ini tergolong yang mana kira-kira? Sejauh mana kekuatan kita, keyakinan kita kepada akhirat, ghaibul malakut ini? Karena sesuai dengan kekuatan kita di dalam meyakini ghaibul malakut, keyakinan yang sesungguhnya, maka disitulah akan tampak cahaya keimanan di hati kita. Yang cahaya keimanan itu akan menjadi yang memancar dalam perilaku baik. Perilaku baik sifatnya luas sekali. Urusan kepada Allah dia baik, urusan kepada manusia baik. Dan ini perlu dibangun oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Baik, semua dari kita hendaknya koreksi diri. Sejauh mana keyakinan kita? Nah, seperti dikatakan oleh Imam Haddad rahimahullah, kalau orang melakukan satu dosa, itu dua pilihan. Mestinya seorang mukmin itu susah melakukan dosa. Bukan tidak berdosa ya. Susah, segera tobat. Jadi kalau seorang mukmin itu melakukan dosa, antara dua pilihan. Yang pertama, dia melakukan dosa dan dia yakin kalau Allah tidak melihat. Maka runtuhlah imannya. Nggak ada lagi imannya. Ya kan? Berarti sudah kurang beriman. Tapi yang kedua adalah seorang mukmin melakukan dosa dan dia yakin bahwasanya Allah melihatnya, maka adalah kekurangan ajaran bagi dia. Yakin Allah melihatnya bagaimana? Dan ini yang perlu ditajamkan sebetulnya. Dan urusan kita dengan Allah ternyata begitu simpel. Yang menjadi masalah adalah apa tadi? Kisah kebiar dunia ini yang menjadikan kita yang iman kepada Allah sering terlena lupa sehingga kita melakukan kemaksiatan. Maka itulah yang dikatakan dunia menjadi hijab. Yang sebetulnya dunia ini Allah berikan kepada kita untuk menuju kepada Allah, tapi kenapa kok justru menjadi penghalang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini kita harus menjadi orang cerdas. Maka berpikirlah, hai hamba Allah, Anda punya apa hari ini? Punya suami? Jadikan suamimu adalah tangga menuju surga tertinggi. Punya istri? Lihat. Bersyukur. Maka jangan ditolimi. Syukuri. Kalau masalah tiba-tiba hatiku kok kurang cinta, yang salah adalah cara pandang kita. Renungan kita kurang dalam. Dulu senang kok sekarang menjadi tidak senang. Apa sebabnya? Ayo, merenung dong. Orangnya juga itu saja. Pasti ada yang salah dalam cara berpikirmu. Berarti cintamu dulu bukan karena Allah. Kalau karena Allah nggak akan berubah sampai masuk surga. Kemudian pembantu di rumah, semua. Harta yang Allah berikan, coba. Merenung sekarang. Anda diberi Allah kekayaan. Tadi kita bab jenazah sebelumnya. Nggak akan dibawa. Kekayaan yang kita kumpulkan nggak akan kita bawa. Kecuali yang kita berikan untuk kebaikan akan kita bawa. Orang membangun rumah megah, ya, bayangkan. Bangun rumah megah. Ruang ber-AC. Dia punya kulkas gede-gede. Tak taunya dia masih hidup. Kata dokter apa? Untuk sementara Pak Haji jangan tidur di ruang ber-AC, jangan minum air es. Ada. Padahal masih hidup di dunia. Nah itu loh. Di dunia saja kita sudah banyak batasan-batasan begitu. Belum lagi yang tidak boleh makan daging. Padahal saat itu enaknya kayak begitu. Ada apa? Darah tinggi dan sebagainya. Masya Allah. Nah, makanya kalau seorang mempertahankan dunia untuk dunia, maka kedunguan dia.
Sebuah kebodohan yang luar biasa. Loh, permasalahan bukan karena dia tidak punya iman, Mbak ya. Dia beriman. Kadang-kadang kan masih sholat juga, pengen umroh. Cuman karena tidak diasah tadilah, maka anwarul qulubnya tidak tampak. Kadar anwarul qulubnya hilang. Keyakinan, cahaya hatinya itu redup. Maka perlu kita asah. Maka Anda harus punya semangat. Aku harus menjadi orang kaya di dunia, tapi harus kaya di akhirat. Nah, ini dermanya Anda bisa dikira-kira. Dan seperti kita temukan hari ini. Orang berderma gak kira-kira. Kayak rakus betul berderma. Buat ini, setiap ada kegiatan kebaikan, diulur semuanya. Tahta. Berapa lama? Allah, apa tahta yang Anda, saat ini Anda, yang Allah berikan pada Anda. Berapa lama? Jabatan? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, kadang 3 tahun sudah lengser. Kan begitu ya? Atau turun, diganti, dan seterusnya. Nah, itu kan karunia Allah. Maka kalau kita bisa menghubungkan ini kepada ghaibul malakut, maka itulah akan menjadikan pancaran hati kita itu adalah semakin jelas, semakin benderang. Itulah yang menjadikan kita mudah melakukan bermacam-macam kebaikan tadi. Kekayaan, apapun. Jadi Anda harus yakin bahwasanya suami Anda adalah menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah. Istri pun juga demikian. Dikarunia anak pun juga demikian. Ya. Inilah yang harus jadi bahan renungan untuk kita semuanya. Ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yang sifatnya muluk tadi, syahadatul muluk, jangan sampai kita menyaksikan dunia ini menjadikan hijab untuk kita menyaksikan ghaibul malakut. Jangan sampai menjadi kita terlena dengan yang gaib tentang surga dan neraka. Kemudian semakin kuat keyakinan kita kepada surga dan neraka, kepada yang gaib, maka ketahuilah itu tanda kadar cahaya hati kita semakin kuat. Dan di saat kadar cahaya hati kita semakin kuat, lihat, ini akan mengatur perilaku kita. Perilaku kita. Sehingga paling bahayanya kita itu berurusan dengan orang yang tidak beriman pada hari akhir. Yang penting saya hanya senang saat ini di dunia, biarpun caranya macam-macam. Habis itu dia mati ya mati. Dia tidak punya harapan untuk hidup kembali. Itu paling bahaya. Tapi yang punya keyakinan hari akhir itu masih mikir, kalau aku jahat hari ini, nanti dihukum. Ini kan bahaya. Makanya berurusanlah dengan orang beriman. Orang beriman seperti itu. Indah kita berurusan dengan orang beriman. Karena dia kalau ingin berbuat jahat, dia akan mikir. Kalaupun dia terlepas dari hukuman di dunia, maka tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Sehingga apa? Itu akan mengontrol dirinya. Sehingga akan mengurangi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Baik, semoga setelah ini semuanya berpikir tentang diri masing-masing. Secercah mana, secerah mana cahaya hati Anda. Dengan membangun keyakinan yang kuat kepada yang gaib. Dari cerahnya cahaya akan terlihat dari perilaku Anda, mau tidak mau. Anda bisa menyimpulkan kalau perilaku saya kalau tetap begini saja, melakukan dosa gampang banget ya. Berarti redup kadar cahaya hati Anda. Kenapa redup kadar cahaya hati Anda? Anda ini kurang yakin kepada urusan akhirat. Saya yakin, berarti sering ketutup sama urusan dunia. Nah ini kan bahaya. Maka jadikanlah dunia yang Allah berikan kepada kita benar-benar menjadi tangga untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadi orang kaya di dunia, kaya di akhirat. Punya pangkat di dunia, pangkat di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Dan ingat kalimat sederhana. Apapun yang Allah berikan kepada Anda daripada karunia, sesungguhnya itu ada pesannya berbunyi begini. Hei hambaku, aku beri sesuatu kepadamu, cepatlah menuju kepadaku. Makanya orang kaya kalau sadar dia cepat masuk surga. Orang punya jabatan juga cepat masuk surga. Yang fakir gimana? Juga ada modal yang bisa dengan kesabarannya dan seterusnya. Allah Maha Adil, Allah Maha Kasih. Tidak ada yang tidak punya pintu surga. Makanya masuki pintu surga masing-masing. Kami sering juga sampaikan dalam kiprah dakwah. Semua itu Allah beri pintu masing-masing untuk menuju surga. Maka masukilah pintumu. Orang kaya dengan kekayaannya. Orang kaya jangan mikir ceramah, tidak pernah ngaji kalau ceramah. Mungkin si ustadz dia tidak punya harta, yang ngajar, yang serius, jadi suri teladan yang baik. Jangan mikir nyantuninya 1000 yatim miskin, ya fakir miskin, nggak bisa nyantuni. Yang punya jabatan dia punya jabatan luar biasa dahsyat.
Dengan jabatannya bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Yang ustadz pun teriak-teriak sampai tenggorokannya putus belum beres. Tapi dengan jabatannya dia bisa menyelesaikan masalah. Loh, itu kan surga kalau paham. Cuman itu tadi syahadatul mulk, dunia itu menjadikan dia lupa. Bahasa dia beriman. Anggap saja kalau kita menemukan pejabat di negeri ini atau orang kaya di negeri ini yang paling jahat itu ternyata masih sholat. Sebetulnya dia punya keimanan. Lalu kenapa kok dia melakukan itu? Karena kekeroposan. Jabatannya, dunianya menjadi hijab sehingga dia tidak melihat lagi ghaibul malakut, tidak melihat lagi tentang Allah, tidak melihat lagi ridho Allah, tidak melihat neraka dan tidak melihat surga. Ini saja. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba yang hatinya beneran dengan cahaya-cahaya hati, cahaya-cahaya keimanan, sehingga akan mempengaruhi perilaku kita, sehingga perlu kita menjadi perilaku yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, hadirin pemirsa, berjanji dengan pendengar setia dan radio dimanapun anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Namun sebelumnya terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datang melalui sosial media. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, izin bertanya, apa boleh mengebiri orang tua sendiri yang suka berzina? Buya, jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik orang tua atau yang lainnya, mengkibiri bukan hukuman. Akan tapi jika orang punya hajat, Islam itu indah. Islam itu tidak menentang fitrah. Tidak dianjurkan kok untuk menghindari daripada zina, lalu kita minum obat biar impoten. Tidak diajarkan. Tapi indahnya Islam adalah jika Anda punya syahwat, Allah telah menyiapkan untuk pelampiasan syahwat yang mulia, yaitu pernikahan. Nggak perlu sampai melakukan yang demikian itu. Nah ini kalau Islam itu indah. Bayangkan, hubungan suami istri terlihat sebagai pelampiasan syahwat. Tapi karena dilakukan dengan cara mulia, maka menjadi mulia. Lahir keturunan pun mulia. Jadi jika ada orang semacam itu adalah wajib bagi seorang anak untuk menikahkannya. Diberi yang halal, bukan dikebiri. Tidak boleh mengebiri. Termasuk orang gila dan sebagainya dikebiri, nggak boleh. Karena bisa saja besok hari sehat, kemudian bagaimana dia akan. Dan dia nggak boleh kebiri adalah bukan hukuman yang diizinkan untuk orang gila. Jadi nggak. Kalau ada ditegakkan hukum Islam, bukan dikebiri. Tapi kebiri tidak diperkenankan. Jadi apalagi seorang tua dan sebagainya. Dinikahkan. Kalau ada hukum Islam, ya hukum saja hukum Islam, hukum cambuk dan sebagainya. Jika dia sebelum menikah, kalau sudah menikah berarti hukum rajam dan sebagainya. Cuman karena hukum Islam mungkin tidak bisa ditegakkan di sebuah negeri karena aturannya bukan aturannya, maka tetap kebiri tidak diperkenankan. Akan tapi solusi untuk menghentikan pelampiasan syahwat yang liar adalah dengan cara yang indah di dalam Islam, namanya pernikahan. Tidak ada syahwat di dalam Islam kecuali Allah juga beri solusi aliran-aliran apa cara-cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang indah dan halal, yaitu pernikahan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita berikan kesempatan kepada para jamaah bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan dari jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum. Apa yang dimaksud dengan dukun? Dukun. Ya, definisinya dukun itu karena dia kalau yang Gimana? sholatnya satu hari tidak diterima kalau orang dukun. Ya bingung, ini yang mana? Karena maksudnya ada sekali mulai misalkan pada orang ini itu
Assalamualaikum. Bahasa Indonesia mungkin untuk menerjemahkan bahasa Arab belum cukup, sehingga kadang maknanya beda, lafadznya sama. Dukun itu macam-macam. Adapun dukun yang disebutkan di dalam hadis yang mengarah kepada dosa besar dan sebagainya itu ada definisi sendiri. Kalau dukun ada dukun pijet, ya nggak apa-apa. Dukun bayi, nggak apa-apa. Jadi bahasa kita ini sempit banget. Ada dukun yang syirik tadi adalah dukun yang mempercayai, yang mengetahui, mengaku-ngaku mengetahui yang akan terjadi, kemudian menghubungkan dengan syaitan selain Allah, minta pertolongan pada selain Allah. Nah itu kahin. Itu adalah dukun. Itu dukun adalah ada hubungannya ya apa ya? Namanya juga dukun juga ya. Ya dukun santet lah atau begitu. Ada dukun itu baru. Kalau dukun bayi mau boleh. Saya dipijet sama dukun bayi dulu masih kecil. Atau dukun apa? Dukun pijet ya. Itu kan dukun. Jadi dukun yang dimaksud yang adalah dukun yang melakukan ritual atau kegiatan-kegiatan kesyirikan, bukan menyebut nama Allah, akan tapi menyebut selain Allah untuk minta pertolongan. Nah, seperti itu. Adapun kalau kita minta tolong kepada preman, kita minta tolong boleh kepada siapa saja kok. Mungkin karena preman itu jalan itu yang bisa mengamankan, ya kita minta tolong kepada preman. Apalagi Anda orang soleh, mungkin orang preman gara-gara nolong Anda jadi tobat besok hari. Jadi mungkin Anda pengen fokus tanya kepada dukun kayak apa sih yang disebut dalam hadis. Jadi dukun yang ada urusan dengan syaitan, dengan hal-hal yang seperti itu, mempercayai hal-hal yang ya, pesugihan yang ada. Tapi dia tidak sugih-sugih, ya, aneh sekali itu dukun aneh. Di dukun yang percaya bahwa ke gunung sana, ke laut sana, nah itulah nggak boleh. Jadi datang ke tempat tersebut langsung ini, sholat kita tidak terima dan kita dosa. Tidak percaya saja dosa. Apalagi percaya. Kalau percaya keluar dari iman. Percaya keluar dari iman. Mempercayai dukun-dukun, bukan dukun bayi, dukun tadi. Dukun yang punya ritual sihir, ritual bertentangan dengan syariat. Urusan dengan selain Allah, minta bantuan pada selain Allah. Nah itu dukun-dukun begitu nggak boleh kita datang kepadanya. Seperti itu. Nah, insyaallah. Ada pun tadi nyebut di kiai dan sebagainya. Oh, memang sekarang ada banyak dukun yang marah jadi kiai juga ada. Ini repot ini. Pakai kopiah bisa saja. Padahal ritualnya ritual perdukunan pakai Bismillahirrahmanirrahim kan kacau. Tinggal ngocehnya tuh apa? Kalau dia hanya berdoa dan sebagainya, babnya ruqyah. Tapi kalau omongannya sudah ngelantur, ceritanya macam-macam, hal-hal yang ngarang tentang yang menguasai puncak gunung itu atau macam-macam, wah ini sudah kacau, nggak usah datang. Ini ada yang repot itu tadi, dukun nyamar jadi ustaz. Nah, ini dukun namanya jadi ustaz. Itu bahaya. Dianggap ustaz, pakai puja putih, pakai imamah, pakai jubah. Lalu ngomongnya ngelantur, nggak bisa dipercaya. Syariat itu ada batasan-batasannya. Kalau bertentangan dengan keimanan, ya itulah dukun tadi. Dukun yang urusan dengan syaitan, urusan dengan selain Allah yang mengeluarkan dari wilayah iman. Tidak usah urusan dengan mereka. Mohon maaf kepada para dukun-dukun di Indonesia. Kami bicara ini dalam wilayah kaum muslimin. Adapun para dukun yang punya keyakinan urusan Anda, kami tidak mencaci Anda. Tapi kami mengatakan orang Islam tidak boleh percaya dengan yang demikian itu. Bukan berarti ini adalah urusan mencaci agama lain juga, tidak. Ini tidak ada urusannya saya mencaci agamanya orang Hindu, tidak mencaci Tuhannya orang Buddha, tapi kami membahas di dalam wilayah kaum muslimin. Sekali Anda seorang muslim, Anda jangan usah dengan dukun yang seperti itu. Ya, dukun-dukun tadi. Dukun-dukun yang ada hubungannya dengan percaya dengan syaitan, penghambaan kepada selain Allah, penghambaan kepada danyangan atau apa kek dan seterusnya, Roro Kidul segala macam. Tapi kalau di sana ada orang percaya karena agamanya, Anda jangan caci dia. Dia percaya dengan ini, urusan dia. Ada orang percaya batu ini ada kekuatannya. Dia bukan seorang muslim, dia suka-suka dia. Jangan mencaci, ini tidak mencaci, mohon maaf, jangan sampai dibawa-bawa kepada agama lain. Kalau kita diadu begitu, enggak. Agama Nasrani punya konsep tentang ketuhanan, Yahudi ketuhanan yang lain, anak Islam juga punya. Saya pun juga tidak boleh marah jika ada orang agama lain menjelaskan dan menganggap agama Islam salah. Urusan dalam rangka memahamkan agama kepada kaumnya sah-sah saja.
Yang nggak boleh mencaci, mengolok, tidak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jemaah ibu kami persilakan. Ada mic-nya sebentar. Sabar. Tolong mic-nya dikirim. Allah Subhanahu Salam. Buya, saya mau bertanya, kalau di daerah saya, kalau misalnya ada yang habis meninggal itu suka ada katanya yang suka beras tuh, bayar kerja, suka ditukar gitu, jadi itu harus ditolak dan sholat gitu, seperti itu. Jadi saya mau bertanya, apakah itu benar atau salah? Karena kalau misalnya orang yang meninggal itu kan ada yang sudah punya, kalau misalnya ada beras kayak itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya ada ilmunya. Bisa benar, itu bisa salah. Bisa benar begini. Jika ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya hutang sholat, karena satu hal nggak bisa melakukan sholat, kemudian punya hutang sholat, maka di sini apa yang dilakukan ahli warisnya? Pendapat pertama adalah ulama kita mengatakan ya sudah didoain saja, semoga Allah mengampuni, nggak usah disolatin, nggak usah dibayar fidyah. Pendapat yang kedua, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dibayarkan fidyah, disamakan dengan puasa. Setiap kali sholat 6,7 poin, 1 mud. Pendapat yang ketiga adalah dikodok oleh ahli warisnya. Maka dalam ini tinggal disesuaikan. Punya duit ambil yang 2, nggak punya duit ambil yang ketiga. Sederhana. Yang nggak boleh ngerjain nggak pakai ilmu. Dikit-dikit fidyah, diputer, ngapain diputer-puter? Mau ngutuk fakir miskin, bagikan fakir miskin, ngapain diputer-puter? Yang ngajari ustaz, ya ustaz, fidyah itu masalahnya untuk orang fakir, bukan diputer-puter. Nanti puter-puter ujungnya terakhir ke ustaz, ya kan kacau nanti. Adapun masalah fidyah bisa jadi bukan urusan sholat, tapi urusan puasa. Kalau memang dia pernah punya utang puasa, ya kan, dan seharusnya dia mengkodok tapi tidak sempat mengkodok, keburu meninggal dunia, maka utang puasa iya betul ada 2 pendapat. Kalau sholat 3 pendapat, kalau puasa 2 pendapat. Yang pertama, dibayarkan fidyah. Sehari puasa dibayar 1 mud 6,7 pon. 1 hari puasa Ramadan. Atau dikodok. Man mata wal isyam falyasum'an waliyu. Kalau ada orang mati punya utang puasa, ahli warisnya yang memuasakannya. Dan saya tidak tahu itu maksudnya apa. Yang nggak boleh asal-asalan main puter-puter tadi itu apa maksudnya. Semuanya ada ilmunya. Makanya sengaja kami hadirkan pendapat tadi semuanya itu. Kalau Anda masuk kampung nggak usah kaget. Satu kampung kadang main kodok. Berarti ikut pendapat yang kodok. Oh pakai fidyah. Berarti dia pendapat pakai fidyah. Oh nggak diapa-apain. Oh benar. Yang repot kadang-kadang nggak diapa-apain. Kasihan. Nggak diapa-apain. Justru pendapat yang paling kuat adalah tidak diapa-apain. Cukup didoakan saja. Kalau orang meninggal dunia punya utang sholat. Semoga Allah mengampuni seperti itu. Jadi hal-hal itu ada terjadi, ya, ada ilmunya. Cuman kadang orang awam tidak bisa menjangkau, sehingga kadang-kadang diceritakan jadi beda-beda. Sehingga semuanya jadi fidyah ini dan sebagainya, bayar ini. Fidyah itu kan bayar beras, makanan pokok seperti itu. Jadi ilmunya jelentrehnya seperti itu. Adapun lihat, kalau di kampung tidak cocok dengan ini, berarti itu bahwa alam amalan itu, saya tidak paham. Sudah nggak punya utang ini, terus wakil fidyahnya diputer-puter, puter kemana? Kasih fakir miskin biar dimasak besok jadi nasi goreng. Selesai, bukan diputer-puter. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi sudah kita lihat sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua dari sosial media. Assalamualaikum ya. Salam. Saya mau cerita. Saya baru menikah sudah 1 bulan. Dan suami saya itu tidak pernah mengampuni saya. Dia kasar sama saya. Dia sering mengejek saya karena saya kasar. Sering banding-bandingkan saya dengan perempuan lain. Dia juga sampai tega boncengan bareng sama perempuan lain. Saya harus gimana ya? Padahal pernikahan saya masih 1 jago. Saya di masalah ya.
saya harus gimana? Apakah saya harus bertahan sama suami saya yang sifatnya tiap hari nyakitin saya? Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali dua-duanya salah, atau mungkin suaminya salah, atau mungkin istrinya salah. Kita mulai dari suami. Itu nggak benar mencaci istri, bicara tentang fisik, tentang kecacatan. Loh, kok bodoh banget Anda? Ya jangan dinikahi dong kalau Anda daripada mencaci maki. Terus apa maksud Anda menikah? Maka dalam pembahasan fikih, menikah satu itu ada hukumnya haram loh ya. Jika modelnya orang-orang kayak begitu tadi. Nikah tapi menyakiti, nikah tapi mencaci. Maka ada pembahasan, kok ada nikah haram? Makanya jangan dikit-dikit nikah sunnah-sunnah. Sunnah itu maksudnya pernah dilakukan Nabi. Tapi bagi Anda belum tentu sunnah. Bisa saja haram babnya. Gitu loh. Ada sekarang nikah pakai bahasa sunnah-sunnah. Kadang 2, 3 sunnah. Apa yang dimaksud sunnah di situ? Sunnah maksudnya pernah dilakukan oleh Rasulullah. Adapun bagi kita belum tentu. Nah ini modelnya. Kalau ada seorang laki-laki, dia tidak terlalu butuh kepada hubungan suami istri. Syahwatnya biasa. Kemudian dia tahu mulutnya tajam bakal dolim pada pasangannya. Maka jangan menikah. Karena nikah bagi dia haram. Dia tambah cari dosa dia. Nah ini, jangan begitu, tidak boleh. Mencaci nggak boleh. Atau mungkin ini adalah termasuk ya alternatif pilihan yang paling rendah. Dia tuh sakit mental. Aneh sekali kenapa dia mencaci, marah dan sebagainya. Dan kadang orang-orang semacam itu siang tok ramenya, malam besok hamil punya anak lagi. Ada kebodohan. Mencaci maki. Maka Nabi mengatakan sebuah kedunguan. Siang hari dipukul, malam digauli. Ini kan laki-laki bodoh. Mana keindahan, mana kemesraan. Kalau ada yang di antara yang hadir kok merasa menjadi laki-laki yang begini, Anda tuh sakit mental. Sebentar lagi Anda gila. Segera berobat ke psikolog sana. Saya tidak senang dengan model-model seperti itu. Kalau memang Anda tidak bisa muliakan, lepas dia. Biar dia mulia dengan orang selain Anda. Anda rendah kok. Gitu loh maksudnya. Jangan dipaksa dia harus tinggal bersama Anda lalu dicaci, dipukul, diejek. Apa itu? Ini. Kemudian bisa jadi istrinya tuh bikin mak, sehingga suaminya yang dulu lembut jadi suka marah. Sebelum menikah kelihatannya pandai senyum, dandan dan sebagainya. Waktu menikah, masya Allah, innalillah. Ngomongnya nggak enak, nggak pernah perhatian. Waduh, toilet kotor. Sampai ada yang cerita punya daleman taruh begitu sampai jamur dibuka ada uletnya. Nyucinya ini jemur apa? Kalau sudah ngerendam sampai berhari-hari, bau semua rumah. Nah, kemudian nggak pernah bersih-bersih. Hobinya makan pete sama jengkol. Sikat gigi jarang. Waduh, itu yang kelihatannya sini tak ya. Ini ada beneran kita. Tapi kalau dibuka sini ya masya Allah aromanya. Bau jeruk mana-mana. Sama walang sangit. Ada sebagian wanita begitu, bikin laki-laki menekan. Loh, nah kalau begitu ya, masa kita nyalain laki-laki ya? Perempuannya dong nggak benar begitu. Akhlaknya nggak baik. Mungkin seorang wanita tidak cantik-cantik amat, atau anggap saja tidak cantik. Tapi perilaku bisa meluluhkan hati loh ya. Akhlak yang mulia, sopan santun, tutur kata yang lembut, pengabdian dan sebagainya. Nah kalau istrinya sudah pengabdiannya baik, sopan santun dan sebagainya, kok suaminya begitu ya nasib buruk. Suami begitu suami nemu di tong sampah gitu. Jadi kadang-kadang kita mencermati problem itu nggak bisa kalau tanya orang. Ini saya kira-kira saja. Bisa saja seorang suami kasar nggak benar gara-gara istrinya yang tidak baik. Tapi bisa jadi memang dua-duanya model nggak benar. Dasar suaminya sedang mentalnya sakit mental, sakit akhlak. Istrinya juga begitu, tambah rame, ribut, caci maki. Dan kita juga menemukan orang seperti itu. Caci maki. Ngomong nanti punya anak dia. Punya anak. Yes. Bahkan ada waktu kita sempat anaknya dikirim, mau dititipkan dan sebagainya. Ribut. Ini perlu diselesaikan. Anda itu orang sehat loh ya. Anda orang sehat. Kalau Anda suka ribut berarti Anda sakit mental. Datang ke psikolog. Kalau perlu minta obat ke psikiater sana. Anda sakit gila. Saya tidak suka. Saya dengan kekejaman itu sudah tidak menarik. Coba Anda pikir dengan akal sehat. Enaknya apa? Berantem tuh enaknya apa?
Oh, dengan orang yang bukan istri saja kita, dengan sahabat saja kita berbicara lembut, indah, kok enak kok. Ya, kok berantem sama istri, sama suami? Ini betul-betul ya bisa katakan gila lah orang itu. Maka Islam tidak ajarkan. Jika engkau dia bisa muliakan dia, biarkan dia bahagia dengan saya. Jangan kau sekap orang dalam naunganmu, tapi kau seksa. Nafkahkan. Merenunglah semuanya. Jangan Anda menjadi perempuan kayak tadi, jangan menjadi laki-laki kayak tadi. Anda harus jadi wanita saling mengabdi karena Allah. Kalaupun ternyata ujung-ujungnya, ya saya sudah tidak ada cinta. Biasanya itu adalah mitosnya. Bukan tidak ada cinta, Anda kurang mengerti apa itu cinta. Anda tidak lagi. Atau paling tidak okelah. Kalau memang betul tidak ada cinta, kan masih ada kasih sayang harus ditumbuhkan. Bukankah itu umat Nabi Muhammad? Bukankah itu ibu dari anak-anak kita? Bukankah itu bapak dari anak-anak kita? Kenapa? Masih bisa kalau dia berpikir. Jadi untuk keras caci maki itu nggak ada alasan sebetulnya. Apapun bentuknya. Nggak ada alasan mencaci itu. Nggak ada alasan. Tidak dibenarkan sama sekali caci maki. Maka dikatakan al-mu'min la sabisa ta'amal syabab. Nabi tidak ada seorang muslim bukan mencaci, tidak ada. Budaya mencaci itu tidak ada. Mengolok itu tidak ada. Mengolok pada orang lain loh ya. Apalagi istri di dalam rumahnya, suami di dalam rumahnya. Masya Allah. Tolong dengar. Itu kami ambil daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat-nasihat semacam ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Indah dalam rumah tangga. Bahagia. Tutur kata yang lembut. Beri kalau lembut. Indah dunia akhirat. Allah alam. Bismillah. Murid akbar satu hati di Al-Bahjah. Kami seru kepada Anda untuk bisa menghadiri acara besar ini. Sambung hati dengan Rasulullah dan sambung hati kepada umat Nabi Muhammad. Yaitu hari Ahad tanggal 2 Rabiul Awal atau 17 September. Dan kalau bisa Anda jangan hanya jadi peserta yang hadir. Menjadi peserta istimewa, agung, luar biasa. Tapi lebih dahsyat lagi Anda tidak menjadi peserta. Menjadi peserta plus penyelenggara. Maka kami seru juga, kami acara agung, acara akbar, datang dari penjuru kota. Maka kami seru, kami juga beri kesempatan yang ingin berpartisipasi, ikut andil dalam mensukseskan acara agung ini. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 222 1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah, kontak person 0853 2132 1302. Ini semoga Allah mudahkan kita untuk bisa ikut serta menjadi peserta dan penyelenggara acara mulia tersebut. Infak Center Al-Bahjah ini untuk operasional pondok pesantren, bermacam-macam operasional, mulai dari lampu, air, pokoknya urusan kepentingan pondok. Dan memang sudah banyak anggota ini. Tapi ternyata semakin berkembang pondok, kebutuhan juga semakin besar. Makanya sudah bergabung, tetaplah Anda bergabung, jangan putus, bahkan kalau perlu menambah apa yang telah Anda berikan. Yang belum, jangan. Tujuan Infak Center kami buka untuk mengikat hati Anda. Kami cinta Anda, maka kami tidak ingin Anda jauh. Kami ingin antara Anda dengan kami ada ikatan, yang Anda kemanapun pergi Anda tetap ingat kami. Yaitu dengan cara Infak Center ini Anda bergabung, biarpun sebulan hanya Rp1.000. Kalau Anda merasa berat sebulan Rp1.000, tidak tahu Anda ini siapa, saya tidak paham. Rp1.000 atau 10.000, 100.000 banyak, 100.000 banyak, 1 juta ada. Intinya, ayo bergabung, ikat diri Anda kepada program kemuliaan rutin ini. Langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 atas nama Ihsan Al-Bahjah kode Bank 51. Konfirmasi ke informasi ke 0853 1122 2225. Program orang tua asuh santri berpotensi, calon-calon ulama Rasulullah. Anda yang tidak punya anak, jangan sampai di alam barzah Anda tidak punya pahala anak. Di akhirat fakir anak juga. Maka bagi yang tidak punya anak, apalagi nggak punya anak, banyak rezeki. Wah, ini kesempatan, ini program. Saya beri anak sebanyak-banyaknya ini. Mereka adalah calon-calon ulama. Mereka anak-anak berpotensi. Bukan masih awal, bukan, sudah mulai berkembang
asuh yang tidak punya anak, atau punya anak tapi anaknya bandel, rawat mereka, Allah akan menolong anak-anak Anda. Yang anaknya sudah baik, semakin baik dengan ini semuanya insya Allah. Langsung ya ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777-555-0052 atas nama orang tua asuh Al-Bahjah, kode bank 451, atau hubungi 0811-2234-4447. Bismillah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai terima kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah, kami lemah, berikan kekuatan untuk berjuang. Kami fakir, berikan kecukupan ya Allah. Berikan kecukupan agar kami mudah dalam mengabdikan diri kami di jalan kemuliaan ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Jauhkan kami ya Allah dari percekcokan, perselisihan ya Allah, pertikaian dalam rumah tangga. Kami mohon jika ada di antara kami yang hadir di sini sering berselisih dengan keluarga, dengan pasangan, kami mohon berkat malam mulia ini, berkat majelis mulia ini, kami mohon lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun kami ya Allah, apapun yang Kau berikan kepada kami dari karunia-karunia itu, jadikan ya Allah itu sebab kami mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Siapapun ya Allah yang Kau beri kekayaan yang hadir saat ini, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, kami tidak ingin mereka hanya kaya di dunia lalu di akhirat fakir. Maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka orang kaya di dunia dan kelak di akhirat kaya dengan kebaikan yang mereka lakukan dengan harta mereka. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir, yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, mereka yang Kau beri jabatan di dunia, kami mohon ya Allah, jangan pernah sampai jabatan ini menjadikan mereka sengsara nanti di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan jabatan mereka ini adalah sarana untuk naik pangkat setinggi-tingginya kelak di surga, sehingga mereka bisa menggunakan jabatan ini untuk kejayaan agama kekasih-Mu Nabi Muhammad, untuk menolong sesama manusia, untuk mengangkat, memperkuat dakwah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang Kau beri ilmu apapun ya Allah, jangan kejadikan ilmu itu sebab mereka masuk neraka. Akan tapi kami mohon, ilmu apapun yang Kau berikan kepada mereka, jadikan itu ilmu yang menjadi sebab kejayaan umat Nabi Muhammad, kejayaan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami, jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami dalam mendidik mereka ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, kami ingin mereka menjadi anak-anak yang kelak mulia dunia, mulia di akhirat, menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, mereka-mereka yang ada di kiri kanan masjid ini, apakah yang jualan di sana, ya Allah, sopir-sopir angkot, tukang beca, atau siapapun ya Allah yang mendengar suara ini, kami mohon jadikan mereka orang-orang yang Kau sayangi Allah. Jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah. Jika ada di antara kami dan di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan esok hari ahli solat. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka Kau hukum karena meninggalkan solat ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk membawa mereka pada kemuliaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari minuman keras. Maka kami mohon, jika ada di antara mereka ya Allah, ada hamba-Mu yang pernah minum minuman keras, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, bencikan kepada minuman keras. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina yang saat ini begitu mudah terjadi perzinaan yang hina itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka ya Allah, bencikan kepada zina hanya dari mulah kebencian kepada kebatilan, bencikan kepada zina, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing mereka, dan kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jaga negeri ini ya Allah, jauhkan kami jadikan kami juru damai di negeri ini, jauh dari memfitnah dan fitnah. Dan
Dan kami mohon ya Allah, yang memimpin negeri ini, yang menjaga negeri, kami mohon ya Allah, jika pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, penguasa di negeri ini, kami mohon Engkau Maha Kuasa, berikan bimbingan hidayah kepada mereka. Jika mereka baik, tambahkan kebaikannya. Jika mereka tidak baik ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk merubah mereka ya Allah. Kami rindu di negeri ini adalah menjadi ahli surga semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jangan tinggalkan kami, sertakan kami bersama mereka ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.